Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kedengaran ya? Suara saya, ya Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Rahmadi, berikutnya Pak Romi yang juga hadir di forum ini, dan para tim editor jurnal Dikdas, Dikdas Pendidikan Dasar, Bu Emi yang telah memandu acara ini dari awal nantinya sampai dengan akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta kegiatan yang berbahagia ini, kami dari tim editorial ingin menyampaikan gaya selingkung yang kita gunakan dalam jurnal Detika Pendidikan Dasar. Untuk gaya selingkung Bapak Ibu, sebentar. Untuk gaya selingkung Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa akses itu di jurnal, di website jurnal. Silakan Pak Tabrani dibantu share. Ya, Bapak Ibu, untuk panduan dan sistematika penulisan, buku panduan sistematika penulisan itu dapat diakses di website jurnal GTK Dikdas, dan Bapak Ibu juga bisa download di sana. Downloadnya Bapak Ibu di indeks di penulisan, panduan penulisan. Di panduan penulisan di sana, Bapak Ibu nanti akan melihat dua tombol. Yang pertama adalah tombol sistematika penulisan, yang kedua adalah tombol buku panduan. Bedanya apa? Kalau di buku panduan itu keseluruhan yang mencakup termasuk skupnya, skup dan ruang lingkup, sementara di download pedoman penulisan itu hanya berbicara tentang gaya lingkungan atau sistematika penulisan jurnal didaktika pendidikan dasar. Bapak Ibu nanti bisa akses, bisa membaca sendiri, Bapak Ibu nanti bisa melihat gaya lingkungan yang kita pakai dalam jurnal didaktika pendidikan dasar. Sekilas Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bapak Tabrani telah menyampaikan sekilas tentang gaya lingkungan yang dipakai dalam jurnal kita, dalam jurnal ini. Yang perlu kita sampaikan, yang perlu kami sampaikan adalah Bapak Ibu, berkenaan dengan abstrak. Mungkin bisa langsung ke sistematika, Pak ya. Tabrani ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, di sana ada gaya lingkungan yang kita pakai di jurnal. Yang pertama, ilmiah secara jurnal ini ulasannya berkenaan dengan pendidikan dasar. Bapak Ibu harus menulis ide-ide asli di sana. Dan artinya, selain kemudian ide-ide asli, itu harus novelty, Bapak Ibu. Ada kebaruan. Tadi ada pertanyaan memang di dalam chat kita, apakah kemudian berkenaan dengan pandemi atau sebelum pandemi. Akan lebih baik Bapak Ibu ketika memasukkan ide-ide itu yang terbaru, novelty. Baik itu berangkat dari ringkasan hasil penelitian atau survei atau ulasan buku yang dianggap dapat berkontribusi bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua Bapak Ibu, naskah yang Bapak Ibu kirim nantinya ke jurnal, yang Ibu submit ke jurnal Didaktika Pendidikan Dasar ini, yang belum pernah dipublikasikan dalam publikasi apapun atau tidak ada publikasi yang diminta atau dikembangkan oleh media lain. Artinya memang tidak pernah dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain, jurnal manapun. Berikutnya Bapak Ibu, naskah yang dikirimkan menggunakan template. Di website kita, di website jurnal itu sudah ada jurnal template-nya yang kemudian bisa Bapak Ibu akses, Bapak Ibu download, dan Bapak Ibu isi seperti sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Tabrani. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, huruf yang dipakai Bapak Ibu adalah Bok Antiqua. Bapak Ibu bisa lihat nanti penentuan hurufnya. Bapak Ibu pilih Bok Antiqua dengan ukuran 11 dengan spasi 1,3. Untuk spasi itu sudah otomat Bapak Ibu ya di template-nya. Sementara kutipan dan bagian dan kata-kata dalam bahasa lokal atau asing harus diterjemahkan. Tabel dibuat dengan ukuran font 10 dengan spasi tunggal. Naskah Bapak Ibu berikutnya, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, atau juga bisa dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Panjang tulisan itu 5.000 sampai dengan 7.000 kata Bapak Ibu.
termasuk di dalamnya adalah teks dalam tabel, gambar, catatan referensi, dan lampiran untuk publikasi. Naskah ditulis secara berurutan, selanjutnya terdiri dari judul, nama penulis, afiliasi, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah afiliasi, nama penulis, afiliasi, email kontributor. Email kontributor Bapak Ibu itu salah satu dari sekian penulis. Ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat di template. Berikutnya abstrak. Berkenaan dengan abstrak Bapak Ibu, itu harus dalam 2 bahasa. Nanti di pembahasan berikutnya kata kunci serta konten. Maksimal judul naskah itu Bapak Ibu, judul naskah singkat, judul naskahnya harus singkat dan to the point. Di poin ke-16 itu, judul naskah singkat dan to the point, maksimal 14 kata. Contohnya Bapak Ibu di sana, intinya bahwa untuk menulis judul itu membahas harus mencakup tentang ide pembahasan dan variabel yang kita tentukan. Nama penulis tentukan tanpa gelar akademis, afiliasi, institusi, serta alamat kontributor. Itu juga nanti Bapak Ibu bisa lihat di template. Di poin ke-8 Bapak Ibu ada abstrak yang disajikan dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Itu harus Bapak Ibu masukkan dalam template. Ada kolom yang nanti kolom abstrak yang Ibu masukkan bahasa Indonesianya, dan ada kolom abstrak yang Ibu masukkan dalam bahasa Inggris. Abstrak menceritakan harus menyatakan secara singkat tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dengan panjang 150 dan 200 kata. Itu harus Bapak Ibu perhatikan agar tidak terlalu panjang. Abstrak disajikan terpisah dari artikel dalam spasi tunggal. Itu yang gaya selingkung yang kemudian Bapak Ibu harus perhatikan dalam penulisan abstrak, agar perlu dibatasi agar kemudian abstrak itu tidak terlalu panjang, tapi kemudian menyeluruh. Yang kira-kira berbicara tentang metode hasil, tujuan, metode hasil, dan kesimpulan. Kata kunci maksimal 5 kata diambil dari variabel penelitian. Kata kunci bukan berupa singkatan atau akronim kreasi penulis. Kata kunci ini akan digunakan untuk keperluan indeksasi atau pengindeksan. Sementara berikutnya, semua catatan harus muncul dalam teks sebagai kutipan. Kutipan yang kita pakai seperti disampaikan oleh Pak Tabrani tadi adalah EndNote Bapak Ibu. Berkenaan dengan penulisan referensi, semua karya dikutip harus muncul dalam daftar referensi di akhir artikel dan disusun berdasarkan abjad dengan mengikuti pedoman EPA Style. Edisi ke-6, nanti Bapak Ibu bisa melihat gaya penulisannya seperti apa dengan ketentuannya. Jika rujukannya dari jurnal seperti apa menulisnya, jika kemudian penulisnya 2 orang atau lebih, itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di sistematika penulisan. Yang ingin kami sampaikan di sini, yang ingin kami sarankan Bapak Ibu, jika kemudian disarankan Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero, ini akan memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan kutipan dalam tulisan, itu akan secara otomatis dia masuk di daftar referensi. Berikutnya Bapak Ibu, ya, jika dibutuhkan informasi dan penjelasan yang berkaitan dengan klarifikasi lebih lanjut, bukan sumber referensi, penulis dapat menggunakan catatan kaki. Catatan kaki bisa digunakan hanya saja untuk klarifikasi lebih lanjut. Klarifikasi lebih lanjut berkenaan dengan apa substansi yang ingin Ibu sampaikan dalam artikel itu. Naskah yang diterbitkan akan melalui proses penyitingan tanpa mengubah substansi. Yang poin 13, keputusan naskah diterbitkan atau tidak akan diinformasikan kepada penulis melalui email dan dapat dilihat langsung di akun jurnal Didaktika Pendidikan Dasar pada dashboard penulis. Nanti itu akan disampaikan oleh Pak Irman, karena Pak Irman akan menjelaskan tentang membuat akun dan cara kemudian Bapak Ibu melakukan submission ke jurnal Didaktika Pendidikan Dasar. Saya pikir demikian gaya selingkungan yang perlu Bapak Ibu pahami untuk mempertajam dan lebih rinci Bapak Ibu dapat melihat dan mendownload di website jurnal Didaktika Pendidikan Dasar, dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya hal-hal yang lebih spesifik ketika kemudian perlu ditanyakan kepada kami. Demikian saya kembalikan berikutnya kepada Pak Irman. Silakan Pak.